Marini menjadi pembalap reguler terakhir yang mencetak poin pada MotoGP 2024. Ketekunan pembalap Repsol Honda itu akhirnya membuahkan hasil. Memang, debut Marini bersama Repsol Honda diwarnai hari-hari di posisi belakang, atau Sunmori jika mengutip istilah yang populer di kalangan fan. Saat pembalap reguler lainnya mendapat poin setelah seri balap keempat, Marini memerlukan 5 seri bagi untuk melakukan hal yang sama. Sebagai informasi, untuk mendapatkan poin, pembalap hanya perlu finish ke-15 di balapan utama atau ke-9 saat sprint. Marini akhirnya pecah telur saat balapan seri ke-9 MotoGP Jerman 2024 yang berlangsung pada akhir pekan kemarin di Sachsenring, Jerman. Penalti waktu yang diterima Augusto Fernandes karena melanggar batas tekanan ban membuat Marini naik 1 tingkat ke posisi ke-15. Saya senang dengan apa yang kami capai pada paruh pertama tahun secara keseluruhan. Inilah hal terpenting. Tentu saja, saya tidak mengira akan benar-benar kesulitan, tetapi kami mulai membalikan situasi sekarang, kata Marini melalui siaran pers Honda. Adapun dalam penampilan terkini di Sachsenring, Marini nyaris menjadi pembalap Honda terdepan jika tidak disusul Takaaki Nakagami jelang garis finish. Marini dan Nakagami hanya terpaut gap sejauh 0,037 detik. Marini pun makin percaya diri dengan potensi yang dimilikinya dan Honda setelah kerja keras yang dilakukan sejauh ini. Satu-satunya rookie MotoGP 2024 itu awalnya digadang-gadang bakal jadi titisan Marquez. Acosta sempat punya potensi melampaui rekor Marquez untuk meraih kemenangan pertamanya di kelas MotoGP. Rekor Marquez saat mampu memenangi GP pertamanya di kelas Premier adalah di usia 20 tahun 63 hari. Peluang terakhir Acosta seharusnya ada di seri MotoGP Jerman pekan lalu, saat usianya masih tercatat 20 tahun lebih 42 hari. Melakukannya di sirkuit kekuasaan Marquez, Sachsenring, tentu akan sangat membuat prestasinya kian membumbung tinggi. Sayangnya, asa untuk melampaui rekor Marquez bagi Acosta sekarang sirna. Jangankan untuk juara di Sachsenring, memperebutkan podium atau bersaing di 5 besar saja, dia kesulitan. Alih-alih tampil garang seperti di awal musim, pembalap asal Mazzaron, Spanyol itu justru melempem. Akhir pekannya di Jerman berlangsung buruk. Dia mengalami masalah dengan perangkat starternya di 3 lap pertama. Selain karena mengalami masalah pada starternya, dia juga sempat bersenggolan dengan Raul Fernandez. Kemenangan yang tak kunjung tiba di kelas premiernya membuat Acosta akan menghabiskan 1 minggu awal musim panasnya dengan melawat ke tim pabrikan KTM. Dia ingin lebih memahami bagaimana segala sesuatunya harus ditingkatkan, menyusul kepindahannya ke Red Bull KTM pada musim depan. Murid Valentino Rossi, Marco Bezzecchi, mengakui kesulitan menikung Pedro Acosta di MotoGP Jerman 2024. Kedua pembalap itu finish berdekatan pada balapan utama yang mentas minggu kemarin. Sang murid Rossi harus rela berada di belakang si bocah ajaib. Bezzecchi seperti yang diketahui mengantongi tempat ke-8, sedang Acosta ke-7. Selepas balapan, kubu pembalap Pertamina Enduro VR46 Racing Team menyampaikan komentarnya. Dia mengakui kesulitan untuk menyalip sang rival. Padahal, kecepatan yang ditunjukkan Bezzecchi cukup menjanjikan. Hanya saja memang Acosta bisa membuatnya tidak bisa berkutik. Apalagi setelah dia mulai kehilangan daya cengkeram pada ban depannya. Kami membalap dengan kecepatan 1 menit 21 detik. Saya terjebak di belakang Acosta dan Binder. Acosta sangat bagus dalam melakukan pengereman, namun dia lambat saat membelok. Tidak ada peluang untuk menyalip dia. Sayangnya saya tidak punya kepercayaan diri, khususnya dalam melakukan pengereman dengan ban depan saya, ucap Bezzecchi dilansir Speedweek. Geliat transfer untuk MotoGP 2025 masih menghadirkan beberapa tanda tanya terutama untuk Yamaha yang akan mengorbitkan tim satelit. Branding baru pun akan tersemat pada MotoGP 2025 mendatang, di mana nama Pramac Yamaha akan terpampang sebagai salah satu kontestan. Tak ayal sebagai tim satelit Yamaha, Pramac nantinya akan memiliki susunan pembalap yang 100% baru pada MotoGP 2025 mendatang. Sebelum gelaran GP Jerman pada akhir pekan kemarin, Fabio Di Giannantonio yang memperkuat Pertamina Enduro VR46 Racing Team menjadi kandidat. Akan tetapi, CEO Ducati Claudio Domenicali berharap rider asal Italia itu akan tetap berada di bawah panji Valentino Rossi. Nama lain yang diyakini berpotensi mengisi satu slot Pramac Yamaha adalah Miguel Oliveira yang membalap untuk Trackhouse Racing. Mengaspal untuk tim satelit Aprilia tersebut, Oliveira tampil cukup menjanjikan pada GP Jerman kemarin.
rider pertama yang menang di sirkuit Mandalika pada GP Indonesia 2022 itu mendapatkan dukungan dari Fabio Quartararo. Di mata juara dunia MotoGP musim 2021 itu, Oliveira merupakan rider yang berpengalaman yang telah merasakan kemenangan. Dia salah satu rekan terbaik saya di MotoGP. Dia melakukan pekerja dengan sangat baik, terutama di Sachsenring. Saya rasa dia benar-benar rider berpengalaman. Oliveira cukup lumayan sering memenangi banyak balapan, jadi dia bisa menjadi pembalap bagus untuk proyek Pramac, ucap Quartararo, dilansir dari Crash.net. Bagi Bagnaia, torehan di GP Jerman kemarin benar-benar menggambarkan betapa kuatnya Ducati pada MotoGP musim ini. Bagaimana tidak? Dengan 8 motor di lintasan, membuat pasukan Borgo Panigale memiliki lebih banyak data untuk pengembangan. Hal tersebut menjadi keuntungan juga bagi Bagnaia, di mana dia bisa mengamati kelebihan rekannya seperti Martin dan Marquez. Itulah yang terjadi pada GP Jerman. Rider berusia 27 tahun itu bisa dengan mudah melihat kekuatan Martin dan Marquez untuk membuatnya melaju kencang. Seperti di sini, Martin sangat kuat di tikungan 8. Marc Marquez juga sangat kuat di tikungan 7, saya sendiri kuat di tikungan 9, 10 dan 11. Dengan banyak pembalap, lebih banyak data yang dimiliki, dan akan semakin mudah untuk membuat kemajuan, ucap Bagnaia dari Crash.net.